Halo teman-teman, kembali lagi nih bersama Kak Kris. Gimana kabar kalian hari ini? Kakak harap kalian selalu sehat dan berbahagia. Jadi, pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang trigonometri. Kalian gak usah khawatir, trigonometri itu mudah kok. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kakak kasih tahu dulu ya tujuan pembelajaran kali ini, yaitu jadi itu ya tujuan pembelajaran pada video kali ini. Oke, kita langsung saja ke materinya. Yuk. Oke, siapa di sini yang sudah tahu apa sih trigonometri itu? Jadi, trigonometri adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang hubungan antara sisi dengan sudut pada sebuah segitiga. Kegunaan dari trigonometri itu bisa menemukan panjang sisi segitiga apabila diketahui panjang sisi yang lain. Kemudian bisa menentukan sudut dari sebuah segitiga. Nah, selain itu pada cabang matematika yang lain bisa digunakan pada ilmu aljabar, kalkulus, dan geometri. Selain itu, trigonometri juga berfungsi pada berbagai bidang, seperti yang pertama itu ada perhitungan jarak dan ukuran. Trigonometri ini biasa digunakan dalam mengukur jarak, tinggi, dan lebar benda yang tidak bisa diukur secara langsung. Contohnya dalam astronomi, trigonometri digunakan dalam mengukur jarak antar bintang. Kemudian yang kedua itu ada pemetaan. Nah, trigonometri ini digunakan dalam ilmu geologi untuk membuat peta dan model topografi. Selanjutnya, pada ilmu fisika, trigonometri menjadi dasar dari banyaknya konsep fisika seperti gerak melingkar, getaran, gelombang, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir pada ilmu teknik, trigonometri digunakan pada teknik sipil, teknik mesin, dan arsitektur. Nah, pada trigonometri ini kita akan sering berinteraksi dengan sin, cos, tan. Sin adalah sinus, cos itu cosinus, dan tan adalah tangen. Untuk mencari nilai mereka itu bagaimana ya, Kak? Nah, untuk mencari nilai mereka, kita menggunakan segitiga siku-siku. Pertama, kita memiliki segitiga siku-siku yang mempunyai sudut alfa. Kemudian, di depan sudut alfa, kita beri nama sisi depan. Perlu diingat, segitiga siku-siku itu pasti memiliki hipotenusa. Hipotenusa itu apa? Yaitu sisi miring. Sehingga sisi tersebut kita beri nama sisi miring. Dan yang terakhir, kita beri nama sisi samping. Nah, hubungan dari semua itu adalah untuk nilai sin alfa itu sama dengan depan dibagi miring, atau bisa kita hafalkan sebagai sin demi. Kemudian nilai cos alfa itu sama dengan samping dibagi miring, atau bisa kita sebut sebagai kosami. Dan yang terakhir tan alfa itu sama dengan depan dibagi samping, atau bisa kita sebut sebagai tan desa. Nah, agar lebih paham lagi, kita langsung masuk ke contohnya ya. Di sini kakak mempunyai sebuah segitiga dengan setiap sisinya itu merupakan triple Pythagoras, yaitu 3, 4, dan 5. Kita akan menentukan nilai dari sin alfanya. Sin alfa sama dengan depan dibagi miring, sehingga nilai dari sin alfa pada contoh berikut itu adalah 3/5. Kemudian nilai cos alfanya yaitu 4/5, dan tan alfanya ya kalian cari sendiri ya. Nah, setelah kita memahami asal mula dari sin, cos, tan, selanjutnya kita akan belajar untuk mencari nilai dari sudut istimewa. Nah, sudut istimewa yang kakak ambil itu adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Oleh karena itu, jangan lupa nih, disiapkan catatannya. Nah, setelah itu, buat tabel seperti berikut ini. Pertama, kita isi nilai dari sin ini dengan 0, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian, cara yang kedua, kita beri
akar pada seluruh nilai tersebut. Dan jangan lupa untuk kita sederhanakan. Kemudian langkah yang ketiga, kita kalikan semua nilai tersebut dengan setengah. Kemudian disederhanakan sehingga didapatkan nilai untuk sin 0 derajat itu sama dengan 0, sin 30 derajat itu sama dengan setengah, sin 45 derajat itu setengah akar 2, sin 60 derajat itu setengah akar 3, dan sin 90 derajat itu sama dengan 1. Kemudian untuk nilai dari cosnya itu tinggal kita balik saja nilai dari sinnya. Nah, untuk tangan ini spesial. Jadi sebenarnya tan itu sama dengan sin dibagi cos. Sehingga nilai dari tan 0 derajat itu sama dengan 0 dibagi 1 berapa? Ya, 0. Kemudian tan 30 derajat sama dengan setengah dibagi setengah akar 3. Jawabannya adalah 1 per akar 3. Kemudian tan 45 derajat itu sama dengan setengah akar 2 dibagi setengah akar 2. Iya, jawabannya 1. Kemudian tan 60 derajat itu setengah akar 3 dibagi oleh setengah. Jadi hasilnya adalah akar 3. Nah, untuk tan 90 itu 1 dibagi 0. Jawaban yang benar adalah tidak terdefinisi. Oke, jadi kakak ingatkan sekali lagi ya, jangan pernah dilupakan nilai trigonometri dari sudut istimewa. Karena nilai tersebut bakalan berguna banget nih buat materi pada subbab-subbab berikutnya yang ada di bidang matematika. Kemudian apabila kita ingin mencari nilai dari sin cos tan pada sudut yang lainnya, apakah bisa, Kak? Tentu saja bisa dong dengan menggunakan nilai dari sudut istimewa. Nah, namun sebelum kita mempelajari hal tersebut, kita pelajari terlebih dahulu terkait kuadran yang nantinya akan dibantu dengan website GeoGebra. Yuk mari. Kuadran merupakan pengelompokan sudut yang dibagi menjadi 4 daerah, yaitu yang pertama kuadran 1 antara 0 derajat sampai 90 derajat, kemudian kuadran 2 dari 90 derajat sampai 180 derajat, kuadran 3 dari 180 derajat sampai 270 derajat, dan kuadran 4 dari 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, apabila kita diberi soal yang sudutnya itu lebih dari 360 ya, misal 1000 derajat, maka untuk mengetahui letak kuadran sudut tersebut, kita tinggal kurangi saja dengan 360 sehingga sudut tersebut berada di antara 0 sampai 360 derajat. Jadi 1000 kita kurangi dengan 360 hingga kita dapatkan bisa diubah menjadi 280, yang mana nilai tersebut terletak pada kuadran keempat. Kenapa sih, Kak, kok kita membagi sudut menjadi 4 kuadran? Ya, karena di masing-masing kuadran memiliki ciri-ciri khusus terhadap nilai trigonometri. Nah, untuk kuadran pertama itu semua nilai bernilai positif. Untuk kuadran kedua yang positif itu hanya sin. Dan kuadran yang ketiga yang positif itu hanya tan. Kuadran keempat yang positif itu hanya cosnya. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai trigonometri dari sudut yang lainnya, yaitu yang bukan dari sudut istimewa. Dengan menggunakan 2 kunci yang kakak berikan, yaitu kunci yang pertama, yaitu menggunakan 180 derajat yang nantinya akan tetap. Kemudian kunci yang kedua adalah menggunakan 90 derajat atau 270 derajat yang nantinya harus diganti. Digantinya itu apa, Kak? Jadi, jika yang diketahui itu sin, maka diganti menjadi cos. Jika diketahuinya itu cos, maka diganti sin. Nah, untuk memahaminya lebih lanjut, langsung kakak beri contoh ya. Yuk. Ada contoh soal yaitu tentukan nilai dari sin 150 derajat. Nah, pertama kita identifikasi dulu sudut tersebut itu terletak pada kuadran berapa. Pada contoh di atas, sudut tersebut terletak pada kuadran kedua, sehingga nilai sinnya akan selalu positif. Kedua, kita akan gunakan kunci yang pertama,
yaitu kita ubah sin 150 derajat ini menjadi sin 180 dikurangi 30. Karena kita menggunakan kunci yang pertama, maka kita tidak perlu mengubah sinnya menjadi cos. Sehingga kita tinggal ambil saja sudut istimewanya, yaitu positif sin 30 derajat. Nah, sin 30 derajat berapa? Ya, betul, setengah. Nah, apabila kita ingin menggunakan kunci yang kedua, juga bisa. Nah, karena kita menggunakan kunci yang kedua, maka kita ubah sinnya menjadi cos, sehingga didapatkan positif cos 60. Cos 60 berapa? Ya, betul, setengah. Nah, perlu diperhatikan, untuk operasi tambah atau kurang pada sudut itu tidak berpengaruh ya. Jadi, kita langsung saja ambil sudut istimewanya. Oke? Kemudian untuk contoh soal lainnya, kalian bisa pelajari secara mandiri ya. Oke, untuk memahami lebih lanjut terkait materi yang telah kakak jelaskan sebelumnya, yuk kita kerjakan latihan soalnya. Semangat! Nah, bagaimana nih terkait materi yang telah kakak jelaskan sebelumnya, yaitu tentang trigonometri. Nah, sebelum kakak pamit, kakak beri pantun dulu ya. Pergi berlibur ke Tasikmalaya dengan menggunakan kereta yang canggih. Semoga kita paham dengan materinya. Cukup sekian dan terima kasih. Dadah!